Halo, selamat malam. Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersih tegang bakal Capres Anies Baswedan didesak Partai Demokrat segera mendeklarasikan bakal cawapres di bulan Juni. Usulan itu pun bersautan dengan Partai Nasdem yang mempertanyakan buat apa buru-buru deklarasi. Di tengah gonjang-ganjing koalisi, Demokrat justru menyambut baik ajakan silaturahmi PDI Perjuangan. Apakah Demokrat hanya main mata untuk menaikkan harga di depan koalisi pendukung Anies? Lantas apakah Partai Koalisi Perubahan Anies Baswedan terancam bubar jalan? Rebutan cawapres koalisi Anies panas di Pilpres. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saya menyampaikan sikap dan posisi Partai Demokrat untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan belakangan menurun. Hal itu dipicu oleh pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief yang mengancam akan melakukan evaluasi menyeluruh bila bakal calon Presiden Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Andi Arief beralasan tingkat elektabilitas Anies di sejumlah lembaga survei mengalami penurunan. Dia meyakini deklarasi cawapres akan memperkuat keinginan masyarakat akan perubahan sehingga menambah tingkat elektabilitas Anies. Demokrat menetapkan Juni sebagai batas dan mengancam akan mengevaluasi dukungan terhadap Anies jika pengumuman tak kunjung disampaikan. Menanggapi ancaman evaluasi dari Partai Demokrat, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengatakan tidak mudah mengumumkan nama cawapres karena terbentur pembicaraan yang dilakukan ketua partai politik. Pengen diumumkan secepatnya, tapi kan nggak semudah itu mengumumkan karena tiga partai koalisi kan masih terus berkomunikasi dengan signifikan kapan, entah hari apa, itu yang tahu hanya para ketua umum. Kan tadi gue bilang bahwa masih dinamis, mau ke kanan, ke kiri, atas, bawah, itu semua masih dinamis. Tinggal tergantung sampai titik darah penghabisan pendaftaran capres-cawapres. Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem yang masuk dalam tim 8, Willy Aditya mengungkapkan nama bakal cawapres Koalisi Perubahan sudah mengerucut ke satu nama. Hasil diskusi tim 8 sudah disampaikan kepada Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada saat berkunjung ke Pacitan 1 Juni lalu. Namun hingga saat ini, satu nama cawapres itu tidak kunjung diumumkan. Ketika ditemui setelah menjadi pembicara di Kuningan, Jakarta Selatan Jumat lalu, Anies belum bersedia mengungkapkan nama bakal cawapres yang ia pilih. Bahkan ia tidak menyebut kapan waktu yang tepat mengumumkan nama tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia di mana ada beberapa hasil survei dari lembaga riset yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ini kita lihat dan juga simulasi pasangan capres-cawapres. Kira-kira siapa tokoh yang lebih tinggi ataupun lebih menguntungkan bagi sosok Anies Baswedan untuk mendampinginya sebagai cawapres di Pilpres 2024. Ini sudah dirangkum dalam simulasi di grafis. Kita lihat yang pertama elektabilitasnya dulu. Untuk calon presiden, oke ini versi lembaga LSI Deni JA, periode surveinya 3 sampai 14 Mei 2023. Ini relatif baru ya elektabilitas calon presiden. Kita lihat di sini bahwa Ganjar Pranowo yang warnanya merah ada 33,9%, kemudian Prabowo Subianto yang warnanya kuning 31,9%, Anies Baswedan
20,8%. Yang tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters ada 13,4%. Ini jaraknya tipis sekali antara Ganjar dengan Prabowo, kurang dari 2%, artinya kurang dari margin of error. Jadi kita tidak tahu crossingnya seperti apa. Sementara untuk Anies Baswedan tertinggal cukup jauh dari Prabowo dan juga dari Ganjar. Hampir mencapai 10% lebih bedanya ataupun jaraknya dengan Prabowo dan juga Ganjar. Kita lihat slide selanjutnya. Elektabilitas calon presiden. Sumbernya adalah Lembaga Riset Carta Politika. Periode surveinya 2-7 Mei 2023. Yang warna merah adalah Ganjar Pranowo 38,2%, Prabowo Subianto di 31,1%, Anies Baswedan 23,6%. Tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters ada 7,1%. Itu versinya Carta Politika. Ini jaraknya agak jauh antara Anies dengan Prabowo dan juga Ganjar. Lagi-lagi lebih dari 10% gapnya. Ini berarti alarm untuk koalisi perubahan pendukungnya Anies. Kita lihat slide selanjutnya. Ada elektabilitas calon wakil presiden, sumbernya adalah Lembaga Carta Politika. Periode surveinya masih sama 2-7 Mei 2023. Ternyata yang paling tinggi ada Sandiaga Uno 19,8%, kemudian Ridwan Kamil 18,4%. Mahfud MD ini adalah newcomer ya, maksudnya dalam artian newcomer, sebelumnya tidak ada dalam survei tapi tiba-tiba melonjak, angkanya mencapai 15,2%. Mahfud MD. Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Demokrat 10,9% disalip oleh Mahfud MD. Erick Thohir 9,2%, Khofifah Indah Parawansa ada 5,8%, Muhaimin Iskandar 3,5%, Puan Maharani 2,9%, dan Erlangga Hartarto 2,2%. Yang tidak tahu atau tidak jawab untuk elektabilitas calon wakil presiden mencapai 12%. Itu adalah versinya Carta Politika. Kita lihat versi lembaga survei lainnya untuk elektabilitas calon wakil presiden. Surveinya LSI, Lembaga Survei Indonesia, untuk cawapres Ridwan Kamil di posisi pertama 19,5%, kemudian Sandiaga Uno 14,4%, AHY 11,6%, Erick Thohir 10,5%, dan Khofifah 6,8%. Ini adalah 5 kandidat cawapres posisinya teratas. Oke, kita lihat simulasinya setelah ini. Kita sudah merangkum beberapa simulasi 3 pasangan elektabilitas capres dan juga cawapres. Survei Indikator Politik Indonesia 11-17 April 2023. Kita lihat di sini Anies Baswedan dipasangkan dengan Khofifah dengan warna biru, ternyata angkanya 21,5%. Sementara yang warna merah adalah Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, ini 33,1%. Sementara Prabowo dengan Erick Thohir di 34,4%. Ini sangat tipis sekali ya. Perbandingan antara Ganjar RK dengan Prabowo Erick Thohir tidak mencapai 1%. Artinya kita nggak tahu ini margin of errornya mungkin plus minus 2%. Siapa yang crossing sekali lagi kita belum tahu. Tapi jaraknya Anies dengan Khofifah masih agak jauh dengan pasangan-pasangan yang lain. Kita lihat simulasi pasangan selanjutnya. Masih versinya Indikator Politik. Kalau Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY, warnanya biru, ini 24,1%, tidak banyak jauh berbeda ya ketika Anies dipasangkan dengan Khofifah. Kemudian Ganjar dan Ridwan Kamil di 37,3%, sementara Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar di 28,3%. Ketika Prabowo dipasangkan dengan Muhaimin itu agak anjlok dibandingkan tadi Prabowo dengan Erick Thohir. Tapi Ganjar RK posisinya tetap stabil di 37,3%. Itu tadi beberapa simulasi yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Dengan simulasi tadi ternyata AHY ataupun Khofifah tidak menyumbangkan banyak ataupun meningkatkan elektoral yang signifikan terhadap keterpilihan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah bagi koalisi pendukungnya, koalisi perubahan yang saat ini sedang panas ataupun bersih tegang soal posisi cawapres. Kira-kira siapa yang akan menjadi cawapresnya Anies Baswedan? Ada 1 nama kabarnya, betul-betul 1 nama atau masih bisa digoyang lagi? Nanti kita akan bahas dengan narasumber saya yang sudah ada di studio dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersih tegang bakal Capres Anies Baswedan didesak Partai Demokrat segera mendeklarasikan bakal cawapresnya di bulan Juni. Usulan itu pun bersautan dengan Partai Nasdem yang mempertanyakan buat apa buru-buru deklarasi. Di tengah gonjang-ganjing koalisi, Partai Demokrat justru menyambut baik ajakan silaturahmi dari PDI Perjuangan. Apakah Demokrat sedang main mata untuk menaikkan harga di depan koalisi pendukung Anies? Lantas apakah Partai Koalisi Perubahan Anies Baswedan terancam bubar jalan? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah ada di studio dan juga di Zoom. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Pipin Sopian, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam Kak Pipin. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bakomsra Partai Demokrat. Selamat malam Bang Zaki. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga Bendara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Praetno. Selamat malam Mas Adi. Malam Rifana. Dan juga bergabung melalui sambungan virtual ada Pak Sudirman Said yang merupakan juru bicara dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Selamat malam Pak Sudirman Said. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam Rifana, selamat malam teman-teman semua. Dan seperti biasanya, sebagai bentuk partisipasi publik menjelang pemilu 2024, kita selalu melibatkan teman-teman mahasiswa sebagai representasi dari pemilih muda yang jumlahnya 60% pada pemilu 2024 nanti. Ada Senat Mahasiswa FISIP Universitas Mustopo yang malam ini juga bergabung. Selamat malam teman-teman. Ini kok sedikit sekali ya teman-teman dari Mustopo, biasanya banyak. Setelah ini mungkin teman-teman dari Mustopo bisa mengajukan pertanyaan, kritikan dan juga tanggapan begitu ya kira-kira tentang siapa yang akan kalian pilih pada Pilpres 2024 nanti, oke? Terima kasih sudah bergabung. Saya mau langsung saja dulu ke Partai Demokrat karena ini sekarang yang lagi kesana kemari kayaknya Partai Demokrat, oke? Mas Zaki, Ketua Umum Anda, Mas AHY, kemudian Ketua Bapilu Anda, Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Pak Andi Arief mengatakan bahwa sebaiknya Mas Anies Baswedan segera mengumumkan ataupun mendeklarasikan cawapresnya di bulan Juni ini. Kenapa harus buru-buru? Toh pendaftaran capres dan juga cawapres di bulan Oktober dan juga November. Kenapa Demokrat meminta buru-buru mengumumkan di bulan Juni ini? Oke, makasih Nana. Yang pertama saya mau koreksi dulu nih, karena di awal tadi Nana menyampaikan kami ini bersih tegang. Padahal sebenarnya koalisi perubahan ini tidak ada bersih tegang sama sekali satu sama lain gitu. Lalu yang kedua katanya ada gonjang-ganjing gitu kan. Padahal buktinya kami semua bertiga minimal ada duduk di sini semua. Kalau gonjang-ganjing mungkin ada yang nggak mau datang nih. Enggak maksudnya? Iya kan? Mungkin biar kelihatan solid. Oh nggak kelihatan. Kita nggak perlu memperlihatkan. Tetapi kita memang solid. Nah ini mesti bedanya nih. Nah kemudian tadi bicara mengenai masalah waktu deklarasi lama. Ini yang harus kita cermati betul ya. Nah, jangan sampai persepsinya beda. Karena dalam konteks waktu ya, menimbang waktu saat ini kalau dibandingkan dengan 2019 itu pendaftarannya di Agustus, 10 Agustus paling lambat. Pemilihannya itu di April, pertengahan April, 9 April kalau tidak salah. Dan waktunya itu adalah 9 bulan. Ya. Sedangkan sekarang udah kurang dari 9 bulan. Jadi kalau dibilang last minute, waktunya masih banyak, bagi kami itu relatif. Ya itu satu. Jadi bagi kami waktu tidak tepat kalau dikatakan bahwa ini masih lama. Karena sama dengan pendaftaran di 2019. Dan bahkan sesuai dengan data yang kami miliki, Bang Sandi itu cawapresnya Mas Anies sampai dengan April 2019 saja popularitasnya itu nggak nyampe 90% gitu. Padahal dia udah hampir setiap hari kami lihat keliling kemana-mana. Ini yang masih kita sama-sama pelajari. Prabowo. Ya kan? Prabowo Sandi. Iya Prabowo Sandi 2019 gitu. Nah kemudian yang ketiga terkait dengan waktu juga ini berdasarkan hasil diskusi kami dan juga kami cermati data di berbagai negara lain termasuk di negara maju. Itu waktu yang ideal itu adalah sebisa mungkin 8 sampai 6 sampai 8 bulan itu sudah diperkenalkan untuk memperkenalkan. Tapi itu negara-negara event yang belum tidak sebesar Indonesia. Nah, apalagi kita lihat Indonesia ini ada wilayahnya luas sekali. Saya ini mohon maaf nih, saya baru saja dari dapil saya Pontianak, Bengkayang, Sambas, Singkawang. Di tengah perjalanan masih menghadapi talkshow by Zoom. Dan itu di tengah-tengah perjalanan bisa hilang sinyal gitu loh. Maksudnya sehingga apa? Nggak mudah ini kalau di Indonesia lalu kita memilih mesti apa namanya last minute nanti Oktober atau November. Terakhir masih dilihat juga kami ini ingin Mas Anies ini menang gitu loh. Saat ini kami merasa di dalam lintasan ini Mas Anies ini mobilnya di paling belakang.
sebagai drivernya. Jadi kan, persoalan gitu. elektoral, tren elektoral yang turun. Ya oke, ada kontroversi lah atau ada yang percaya tidak percaya dengan hasil survei, tapi bagi kami ini tetap harus sebagai data. Salah satu data ya, bukan menjadi yang mutlak gitu. Dan kami lihat, kok Bang Mas Ganjar, Pak Prabowo agak manuvernya, ya kami ingin juga melakukan manuver yang sama bahkan bisa melebihi karena kapasitas dan kapabilitas teman-teman Nasdem, teman-teman PKS dengan teman Demokrat. Ini luar biasa. Jadi gitu maksudnya loh. manuver yang dimaksudkan oleh Demokrat adalah segera mengumumkan cawapres bagi Anies Baswedan di bulan Juni. Ini apa yang untuk membus elektoral. Itu salah satunya karena inilah yang juga disampaikan oleh masyarakat ketika ketemu kami. Sama tadi kemarin ketemu dengan mau anak muda, mau petani, mau nelayan, ya, mau pedagang UMKM, mau ibu-ibu rumah tangga kemarin. Waktu saya di Sambas dan Singkawang itu yang disampaikan satu, Bang kapan nih deklarasinya cawapres? Kenapa? Jadi kita makin jelas. Oh berarti isu-isu di luar. Kalau cawapres, kalau koalisi perubahan mengumumkan cawapresnya si A, nanti partai ini keluar. Kalau cawapresnya si B, partai ini keluar. Nah ini kan kalau sudah terjadi kan nggak ada lagi nih Bang isu-isu ini. Ini kan kami hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang mendukung perubahan. Tapi kenapa aspirasinya harus disampaikan keluar ke media, ke publik? Kenapa tidak dimasukkan saja aspirasinya ke dalam tim 8? Apakah karena mungkin dari internal, baik dari PKS dan juga Nasdem tidak mengakomodasi aspirasi Demokrat? Kenapa harus dibicarakan keluar? Ini kan sebenarnya persoalan internal. Ini kan kami menyampaikan kenapa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Bertanya, Demokrat udah ngapain nih gitu dalam konteks, udah mengingatkan belum? Saya menyampaikan aspirasi dan Demokrat sudah menyampaikan belum? Ya kami sampaikan itu di depan publik, tetapi masih diingat Nana, kami juga sudah menyampaikan kepada Mas Anies secara langsung dan Mas Anies responnya sangat positif. Jadi dan Mas Anies setuju dan Mas bahwa Anies, Juni diumumkan? Bukan, positif itu maksudnya apa? Positif dalam artian bahwa bagus masukannya, kita timbang sama-sama, kita pelajari bersama karena kan kesepakatannya kita sudah serahkan kepada Mas Anies gitu loh. Bahwa masalah capres ini menentukan siapa cawapres. Ini bukan bicara nama ya. Kita bicara mengenai timing gitu loh. Dan timeline. Wah ini makasih masukannya karena bagaimanapun semua masukan akan dipertimbangkan di Mas Anies nanti ya, dibantu oleh tim Capres, dibantu oleh tim 8 dalam memutuskan. Nah ini kira-kira jadi jangan sampai keliru dan mohon maaf di tweet Bang AA kan juga kelihatan. Kami akan mengevaluasi gitu. Bukan kami akan keluar dari koalisi perubahan atau mengancam. Bahasanya ini, clear, itu. Evaluasi dukungan. Iya evaluasi. Itu clear bahasanya di tweet ada kata-katanya evaluasi dukungan. Benar dong, kita punya rencana, kita laksanakan. Evaluasi dukungan itu apa? Menyampaikan nih. Tafsirannya apa evaluasi dukungan menurut Anda? Coba dibuka aja tweetnya dulu, bahasanya seperti apa. Mengevaluasi dukungan? Iya. Ada kata-kata itu? Lah ya benar dong. Artinya mencari opsi lain untuk mendukung dong? Bukan mencari opsi lain. Ini yang jelas bagi kami. Kita punya rencana, sudah kita laksanakan, lalu apakah output, apakah hasilnya sesuai dengan harapan. Nah kita kan kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan, bagi kami masih ada percepatan nih. Perlu ada akselerasi konsolidasi. Tapi itu bukan ancaman ya yang disampaikan oleh Demokrat ya, bahwa meminta Mas Anies segera mendeklarasikan kalau koalisi perubahan nggak main ancam-ancaman satu sama lain. Kita ngobrol, duduk bareng gitu. Tapi ke publik perlu ada yang disampaikan karena bagian dari pertanggungjawaban kami. Karena masyarakat perubahan ini besar sekali gitu yang ingat perubahan dan inilah menjadi tanggung jawab kami karena visi misi perubahan ini nggak mudah loh. Tapi gitu tadi Anda katakan ya ini bukan soal sosok tapi soal timing ataupun timeline, tapi di piagam perjanjian kerjasama yang diteken oleh 3 partai itu tidak ada timelinenya, tidak ada deadline-nya untuk menentukan capres di bulan Juni. Kenapa itu kemudian sekarang dipersoalkan? Loh kan bukan masalah timeline. Apa yang dikejar? Kenapa harus buru-buru sih? Bukan timing di dalam piagam. Piagam ada kesepakatan. Kita tahu nih bahwa siapa yang menentukan capres, cawapres. Kita udah sepakat capresnya Mas Anies, cawapresnya menentukan Mas Anies. Ada 5 kriteria, udah clear itu semua. Ya kan, nama kami nggak ada bahas, udah selesai itu ya. Bang Pipin nanti akan ngomong katanya, mau kasih tahu katanya. Ya kan, nah kemudian tapi bagi kami, kan kami berhitung terus nih. Kita kan ingin Mas Anies ini menang, ya teman-teman Nasdem juga ingin Anies menang. PKS pasti juga ingin menang. Ya kita hitung, kita kalkulasi, kita cek data dan fakta. Nah kemudian ternyata hitung-hitungan tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi kalau diumumkan bulan Juni bisa menang ya menurut Anda? Menurut kami karena begini. Kita lihat tadi survei, 19%, 22% secara pribadi. Dan kita lihat waktu kita ini kurang dari 8 bulan. Kurang dari 9 bulan. 8 bulan menurut kami secara survei yang benar nih ya. Menurut kami ya, kalau tidak ada gempa elektoral itu adalah antara 1 sampai 2%. Berarti kalau kita bicara 2% aja optimal dikali 8 bulan. Berarti itu 16. Kalau 19 ditambah 16, 35. Bisa kita masuk ke putaran kedua. Itu hitung-hitungan kami. Itu gitu semudah itu ya angka perhitungannya ya menurut Anda? Bukan semudah itu. Maksudnya ini adalah simulasi dasar. Tetapi berbagai fakta dan data. Nanti kalau saya jelaskan panjang lebar metodologi, habis nih jam tayangnya kan begitu. Saya mau tanya, Nasdem sepakat nggak dengan konsep tadi yang ditawarkan oleh Demokrat bahwa katanya sudah disampaikan bahwa resep kemenangannya Anies itu ya harus segera mengumumkan cawapres di bulan Juni. Salah satunya. Itu Nasdem sepakat nggak bahwa memang Anies harus deklarasi cawapres di bulan Juni? Enggak, kita sepakatnya mikirin bangsa dan negara ini konsen pada
stabilitas nasional. Oke. Jadi kalau Demokrat berpikiran bahwa ada ide tentang gagasan terkait pemenangan itu kan semua partai pasti punya skenario masing-masing. Tapi kita berharap ini kan kayaknya kita selalu dibenturin seolah-olah dibuatlah suatu hal yang tadi Nana bilang bersitegang gitu ya. Padahal enggak, kita pada prinsipnya pasti punya ide yang gagasan berbeda-beda. Demokrat beda, mungkin PKS beda, kita beda. Tapi Nasdem berpikir bahwa yuk kita konsentrasi pada hal-hal yang secara nasional yang kita pikirin dengan kondisi keadaan sekarang misalnya. Dan kita juga berharap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan di mana pertarungan terbuka. Dalam kontekstual pasti akan menyimpan skenario permainan masing-masing. Tapi siapa sih dalam pertarungan yang tidak mau menang? Pasti mau menang. Cuman pasti ada cara yang kiranya dalam perang ini kita nggak perlu ungkapin terlalu banyak. Oke, cara untuk menangnya itu kira-kira di bulan Juni mengumumkan cawapres itu strategi menang nggak Bang? Kalau menurut Nasdem? Kalau kita kan tidak berfaktor pada bulan. Kalau jadi nggak harus Jaki buru-buru. ngitung per bulan target pemenangan pasaran untuk mengenalkan kepada publik. Benar, nggak ada salah dia. Tapi kan kita nggak mau seolah-olah publik memaksakan akhirannya kita harus keluar. Nah kita udah keluar kok. Cuman kita pengen bahwa partai ini adalah kekuatannya kebersamaan dengan kekitaan. Untuk sama-sama kita punya strategi untuk memenangkan pertarungan ini. Kalau ingin bersama-sama kan tidak boleh ada pihak yang memaksakan ataupun mendesak ini harus diumumkan di bulan Juni atau satu lagi pihak ini tidak boleh diumumkan di bulan Juni. Gak boleh ada seperti itu. Jadi menurut Nasdem konsepnya seperti apa? Kapan waktu yang tepat Mas Anies mengumumkan cawapresnya? Apakah nanti saja last minute? Apakah di bulan Juni atau nanti tunggu momentum yang tepat? Dia nggak salah juga, wong namanya juga kita skenario. lagi nanya Nasdem nih Bang. Enggak, kita kalau Nasdem mah santai-santai aja. Oh Nasdem santai-santai aja ya, jadi nggak perlu kalau bulan Demokrat Juni. memiliki itu bagus-bagus aja. Namanya kita pengen bertarung dengan satu gagasan, amunisi yang cukup dengan strategi yang kita lakukan bersama. Tapi kalau Nasdem masih santai. Santai-santai aja. Jadi aspirasi dari Demokrat boleh saja. Boleh, tapi Nasdem maunya santai saja. Tapi kira-kira kalau menurut Nasdem tapi kapan bukan waktu yang santai tepat? berarti kita melakukan sesuatu yang enggak. Ya, Tetap melakukan skenario yang tidak kita ungkapkan di publik. Oke, tapi di tim 8 itu tadi Ketua DPP Partai Nasdem Pak Sugeng Suparwoto, kolega Anda juga di Partai Nasdem mengatakan bahwa sudah satu nama yang dipilih, hanya tinggal tunggu waktu saja untuk mengumumkan. Itu artinya waktu pengumumannya santai-santai saja, nggak perlu buru-buru gitu Bang Roni. Nah, kita serahkan nama Anies Baswedan. Oke, jadi nggak perlu didesak di bulan Juni ya? Nggak perlu Tinggal didesak. tergantung Anies Baswedan mau ngumumin kapan. Jadi nggak perlu didesak bulan Juni? Nggak usah, tinggal Pak Anies mau kapan, mau besok ke, mau lusa. Terserah Pak Anies. Oke, Nasdem ikut ya? Ikut aja. Oke, saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, kami dapat informasi ya, sebetulnya sejak awal Nasdem dan juga PKS itu tidak mendesak Mas Anies untuk buru-buru mengumumkan nama cawapresnya, meskipun namanya sudah ada satu nama. Benar nggak? Saya mau tegaskan dengan pantun dulu. Oke, silakan. Ngopi pagi ditemani sambil baca tabloid, ditemani makan pisang. Oke. Koalisi perubahan solid, siap menyambut kemenangan. Oke. Ya, jadi gimana tuh? Cakep. Jadi saya mau sampaikan Mbak Nana, bahwa saya nggak setuju dengan judulnya itu, cawapres. Tahu saya Nasdem juga nggak rebutan. Ya misalnya dari PKS punya Kang Aher juga nggak rebutan juga. Ini rebutan sudah kan ada selesai. yang menolak, ada yang menerima. Ya, ini Itu sudah kan rebutan selesai. berarti. Piagam sudah ditandatangani oleh Pak Surya Paloh, kemudian Ustadz Syaihu dan kemudian Mas Ahaye, bahwa masalah cawapres diserahkan kepada beliau. Betul, termasuk timeline pengumumannya. Ya, itu kan masih didiskusikan mana yang terbaik kan. Cari hari baik lah di antara kita dan tidak ada panas-panasan, tidak ada saling rebut-rebutan. Bagi kami ini sudah selesai. Kalau diserahkan ke Mas Anies berarti kan nggak perlu mendesak di bulan Juni. Ini kan masalah timing, masalah waktu ini punya pandangan cara kerja kemudian kajian masing-masing. Memang kalau lebih cepat dibandingkan dulu, kami itu khawatir. Di antara kita khawatir flashback seperti tahun 2019 lalu. Sudden death politik ini bahaya. Saya kira Bang Roni juga setuju. Bahwa kita makanya sejak awal kami menghormati betul bagaimana Nasdem mengumumkan Mas Anies sejak bulan Oktober lalu. Oktober lalu.
Dan kemudian Nasdem menyampaikan urusan cawapres serahkan kepada Pak Anies. Kemudian kami di tahun ini juga menyampaikan sama. Kami dukung Mas Anies dan kemudian cawapres diserahkan kepada Mas Anies. Sungguh luar biasa. Koalisi ini sangat memahami bahwa ketua umum partai ini tidak bisa mengambil keputusan dengan voting. Tetapi kami menyerahkan otoritas kami untuk menentukan cawapres itu kepada Mas Anies Baswedan. Oke, termasuk timelinenya. Betul, dan Termasuk sebetulnya momentum pengumumannya. tentu Mas Anies itu bukan orang yang otoriter. Beliau itu demokratis. Nah, pertanyaan saya, PKS setuju nggak kalau misalnya di bulan Juni lebih cepat lebih baik? Tadi kan Anda katakan. Mas Anies itu tentu mendengarkan aspirasi kami dari Aspirasinya Nasdem, PKS Demokrat, apa? dari PKS. Oke, aspirasinya PKS Ya apa? sesungguhnya bagi kami lebih cepat lebih baik. Oke, berarti PKS sama Demokrat ya? Saya bagi lebih kami cepat kenapa? lebih baik di bulan Juni ya? Kenapa? Oke. Karena ketika kita sudah tahu siapa capres-cawapres kita, maka kita akan lebih mudah keliling safari ke berbagai daerah. Siapa capres kemana, cawapres kemana. Kemudian kita akan kenalkan calon kita yang terbaik itu kepada Jadi masyarakat. PKS setuju bulan Juni? Ya saya kira, dan kita akan menyerahkan kepada Mas Anies. Tidak ada desak-desakan, tidak ada saling rebut-rebutan. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Berarti bulan Juni ya, diumumkan. lebih Saya cepat. kira diserahkan kepada Mas Anies. Kita sudah sepakat, ini adalah aspirasi. Tapi kalaupun nanti Mas Anies maunya di last minute juga PKS dukung? Ya Nggak ada saya masalah? kira kalau memang itu pertimbangannya, ya kita akan musyawarah mana yang lebih baik. Suportif banget nih teman-teman koalisinya Mas Anies. Saya mau nanya ke Pak Sudirman Said. Pak Sudirman Said, kalau dari sisinya Mas Anies Baswedan, apakah memang setuju dengan masukannya Partai Demokrat, usulannya Partai Demokrat supaya lebih cepat saja mengumumkan cawapres, terutama di bulan Juni ini? PKS juga tadi aspirasinya lebih cepat lebih baik. Jadi di bulan Juni ini waktu yang tepat nggak Pak Sudirman kira-kira untuk mengumumkan cawapres? Terima kasih. Rifana ini kayak pemimpin sidang ya, ngajak voting gitu. Ini politisi ngomongnya muter-muter semua nih soalnya nih. Jadi kita tanya aja sama jubirnya langsung. Jadi kita selalu kembali pada pedoman. Pedoman kita adalah piagam dan seperti dikatakan oleh 3 teman kita tadi bahwa semuanya sudah menyerahkan pada Pak Anies, baik orang atau figur yang ditunjuk maupun timing. Dan saya juga ingin menggarisbawahi tidak ada ketegangan, tidak ada panas-panasan, bahwa dari sana sini muncul ekspresi antusias, semangat, itu kita hargai sepenuhnya karena kan 3 partai ini partai besar semua ya. Jadi PKS partai besar, Nasdem partai besar, Demokrat juga pasti memiliki kepentingan atau pandangan-pandangan yang masing-masing punya cara pandang, dan tugas tim 8 menjembatani ini supaya ketemu dengan format timing yang terbaik. Dan pada akhirnya memang kita akan menyerahkan pada capres yang sudah dipilih oleh ketiganya untuk memilih waktu terbaik. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa. Ini dinamika yang wajar saja dan kita terus menjaga semua berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam piagam. Baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ketemu waktu yang baik dan harapan seluruh masyarakat supaya Pak Anies segera menyampaikan siapa pilihan calon wakil presidennya bisa ditunaikan. Gitu, Rifana. Artinya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini berarti bulan Juni ya, mengakomodasi usulannya Demokrat ya. Kenapa mesti ngotot bulan Juni? Ya itu kan yang diminta oleh Demokrat. Bisa bulan Juni, bisa bulan Juli, bisa juga sesudahnya. Tapi yang pasti kan begini, tugas Pak Anies itu kan menjembatani semua pandangan, semua kepentingan. Dan juga tidak hanya partai politik kan, Pak Anies juga punya elemen pendukung, punya tokoh-tokoh masyarakat yang memberi support pada beliau, yang pasti memberikan pertimbangan-pertimbangan segala hal lah, aspek politik, aspek spiritual barangkali, aspek bagaimana konstituen di lapangan, itu semua dipertimbangkan. Baik, Pak Sudirman, tapi dari Mas Anies sendiri ingin lebih cepat atau nanti saja? Karena kan ada plus minusnya ya, kalau lebih cepat memang mesin pemenangan partai politik bisa bekerja lebih cepat. Tapi kalau nanti saja kan cawapresnya ini tidak akan diganggu begitu ya, mengingatkan ini koalisinya berhadapan dengan banyak pihak-pihak yang lebih kuat begitu ya. Kalau dari Mas Anies sendiri pertimbangannya bagaimana? Tidak ada pilihan yang sempurna dan persis seperti tadi dikatakan, kita timbang semua plus minusnya. Pak Anies juga demikian, mendengar semua masukan. Kalau soal diganggu itu, Pak Anies sudah diganggu dari tahun 2017 tuh. Jadi bagi Pak Anies tidak ada soal lagi soal ganggu-mengganggu. Lebih kepada mencari timing terbaik yang menjadi titik keseimbangan dari seluruh pihak yang memberikan dukungan. Jadi itu saja.
mencari timing terbaik itu jangan didesak-desak begitu ya, Pak Sudirman ya. Kadang-kadang kita juga perlu desak-desak juga. Oke. Jadi desakan itu penting, Ya. rem juga penting. Jadi semuanya kita akomodasi. Ini di tim 8 kan prosesnya sudah selesai, sudah ada satu nama, yang ditunggu apa lagi? Kan namanya hari baik itu kan aspeknya banyak kan. Kita mendengar suara dari langit, kita mendengar suara dari bumi begitu ya. Jadi insya Allah pada waktunya kata Syahrini itu semua akan indah pada waktunya. Oke. Ini masih belum mau dibuka nih sama Pak Sudirman. Tapi saya ingin tanya ya Pak Sudirman, apakah kemudian dari timnya Mas Anies dan juga Mas Anies sendiri merasa ada korelasi dengan lambatnya pengumuman nama cawapres dengan tren penurunan elektoral? Itu ada kaitannya nggak? Atau justru dari timnya Mas Anies mengevaluasi ini partai-partai belum bekerja maksimal, makanya tren elektoralnya Mas Anies turun terus? Banyak aspek kan, turun itu kan bisa juga bukan karena Pak Anies yang turun, tapi karena yang lainnya naik kan. Sehingga relatif kita kemudian ada di belakang. Tapi yang jelas memang kita selalu mengupayakan supaya semua keputusan itu disepakati. Sehingga mengurangi retak-retak di awal. Karena kalau di awal sudah retak, kedepannya akan sulit. Dan karena itu memang di awal barangkali lambat, di awal barangkali hati-hati. Tapi begitu sampai pada titik yang disepakati, maka insya Allah kita akan lari kencang. Dan pada waktu itulah kira-kira kita akan. Tapi saya mau tanya ya Pak Sudirman, dari evaluasi timnya Mas Anies merasa bahwa partai-partai politik pendukungnya ini mesinnya sudah bekerja maksimal belum untuk pemenangan? Itu aja dulu. Sebelum kita bicara cawapres. Saya ingin menyampaikan apresiasi pada seluruh partai. Coba bayangkan ya, Pak Surya Paloh mengumumkan di awal dengan pengorbanan luar biasa, ya. Mendapat tekanan hukum, tekanan politik, tekanan bisnis. Tekanan semuanya, dan hal-hal yang enggak itu muncul sekarang di dalam diskursus. Begitupun Demokrat tuh bukan tidak berkorban, mengambil sikap menyerahkan sepenuhnya pada Pak Anies siapa wakil presidennya, padahal partai-partai lain menawarkan Pak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Kemudian tentu mendapat tekanan dari bawah juga, dari konstituen. Belum lagi tekanan hukum yang sekarang sedang dialami oleh Demokrat. PKS juga demikian. PKS itu konstituennya pasti mengendaki sesuatu, dan itu godaan-godaan yang datang itu tidak ringan dihalap. Jadi pengorbanan partai sedang berlomba-lomba bagaimana menggerakkan kekuatan politiknya untuk meningkatkan elektabilitas pan, dan pada waktunya kita akan gerak bersama sesudah semuanya bisa kita sepakati. Baik, kalau Pak Sudirman Said banyak mengapresiasi kerja-kerja partai koalisi pendukungnya Mas Anies, tapi data statistik berbicara berbeda ya Mas Zaky, saya harus bacakan ya. Data dari Lembaga Indikator Politik menyebut turunnya elektabilitas Mas Anies Baswedan bukan dipengaruhi karena lambannya pengumuman cawapres, tapi karena mesin partai koalisi yang belum maksimal. Saya bacakan ya, pemilih PKS 44,9% memilih Anies, pemilih Nasdem 37% memilih Anies, pemilih Demokrat yang paling kecil Mas 31,4% yang memilih Anies. Jadi Demokrat mengakui, ini surveinya Indikator baru dirilis. Ya, jadi Demokrat mengakui belum maksimal bekerja memenangkan Mas Anies, pasang baliho di daerah-daerah karena lebih banyak balihonya Nasdem dan juga PKS ketimbang Demokrat. Salah banget itu jelas. Oke, ya. Pertama dijawab gini, dulu. saya jawab dulu nih, ini indikator tuh tanggal berapa? Kalau kami punya yang 26 sampai 30 Mei. Ya, Demokrat yang mendukung Anies itu 40,6%. Jadi kalau barusan bilang 30-an something, ya berarti kan ada variasi ini. Itu bulan apa tuh? Jangan-jangan survei bulan April atau bulan Maret lagi tahun lalu, ya kan? Itu satu, ini ada nih, ini ada beritanya nih gitu. Itu satu, ya kan? Kita kan pakai data ya. Yang kedua saya bingung juga kok dibilang kita kurang sosialisasi. Silakan dicek di media sosial. Mas Anies itu tekanannya luar biasa, diserang buzzer dan berbagai pihak. Jadi Demokrat membantu melawan buzzer di media sosial. Tapi serangan daratnya gimana? Pasang baliho nggak? Ada perintah nggak dari DPP Partai Demokrat kepada seluruh caleg, seluruh kader untuk pasang? Kamera boleh nggak kasih contoh nih? Untuk pasang baliho. Kemana kamera nih? Boleh nggak nih? Ngarahin ke. Coba dilihat. Coba ke saya nih, coba contoh nih. Pengen lihat. Ada perintah resmi ya? Itu siapa tuh? Ada perintah resmi nggak tapi dari DPP? Mas Anies ya gitu. Mas Zaky, ada perintah resmi nggak dari DPP Partai Demokrat? Gini Pak, ya kalau kita bicara perintah resmi, apa?
yang disampaikan silakan. Kita ini kan luas spektrumnya. Ada daerah-daerah, mohon maaf gitu. Ya, yang mungkin kalau dia memasang wajah Mas Anies, malah elektabilitasnya, iya kita harus hati-hati juga. Jangan, kami kan nggak mengorbankan caleg kami juga dan kader kami, tetapi yang lain diminta ini 4x6 di pinggir jalan masuk kota Singkawang contoh. Dan ini bukan hanya kami, maksudnya gini. Di dapil Bang ya. Ini ada 4 loh yang di depan baru Singkawang, belum yang kota-kota lain. Lalu silakan dicek relawan-relawan Anies. Apakah misalnya memang itu ada yang dari grassroots, tapi kemudian kan mereka mencari, mohon maaf nih, ada Bapak Asu atau misalnya yang siapa nih yang support nih, yang dukung, banyak loh anggota dewan Demokrat atau pengurus Demokrat di daerah yang juga megang relawan-relawan. Jadi kalau bicara belum optimal, ya pasti belum optimal kok kami sampaikan. Diakui ya? Oh, pasti belum optimal. Pasti kenapa? Karena belum ngumumin cawapres. Kalau cawapresnya udah diumumin dan Mas Ahaye maksimal nggak? Ya kalau sekarang udah optimal, nanti ujung-ujung udah anti klimaks, nanti di Februari 14 2024 malah nanti jeblok gitu loh. Kita kan performance, ini namanya lari maraton, bukan lari sprint. Kita harus jaga endurance, harus jaga namanya stamina, jadi daya dukungnya tahan. Pelan-pelan. Bukan gitu. pelan-pelan, Mbak. Ada tahapan-tahapannya. Tapi kan mau apa lagi? Kami sih merasa nggak perlu, mohon maaf ya. Demokrat kok dibilang kurang optimal, perlu pembuktian, nggak perlu lah. Mas Anies sendiri merasakan betapa, misalnya contoh di medsos, luar biasa kami membantu. Yang misalnya di lapangan, di darat. Saya kalau misalnya ada yang nggak ngelihat, mungkin naik pesawat mulu kali gitu kan, tidak jalan darat. Kalau dia jalan darat, saya yakin pasti lihat baliho, pasti lihat billboard, logo Demokrat, Mas Ahaye, Mas Anies. Jangankan diperintah, tanpa diperintah aja, itu udah dipasang. Dan mohon maaf, jangankan bukan hanya di jalan-jalan besar, ke gang-gang di desa, silakan dicek. Silakan dicek. Ya, tapi kalau bukan basis kita ya jangan dicek. Saya mau tanya ke Nasdem. Nasdem ada perintah resmi nggak? Karena ternyata mesin partai pendukungnya Mas Anies ini belum mampu untuk mendongkrak elektoralnya Mas Anies. Dari Nasdem gimana? Kerja-kerja elektoralnya? Dari awal kalau Nasdem sih. Kan kita bukan media kecil, media besar. Dari konsep itu dari awal Ketua Umum menyampaikan dengan segala harapan yang luar biasa kepada kita, kayak kemarin kita orientasi caleg, itu aja udah tanda untuk menyampaikan hal kemenangan. Ada perintah? Sangat, kalau itu tidak perlu diragukan kalau perintah Ketua Umum. Dan itu dilakukan oleh Ketua Umum dan kita sebagai bawahannya menyikapi langsung ke tingkatan bawah. Jadi memang ada perintah dari DPP Partai Nasdem untuk semua caleg pasang foto Mas Anies Baswedan di semua dapil ya, baik dapil yang berlawanan. Ini nggak takut nih kayaknya kursi-kursinya hilang. Saya mau ke Mas Adi Pradip dulu. Kalau PKS jumlahnya udah tinggi Bang, 44,9%. Saya nggak perlu tanya. Harusnya sih lebih dari itu. Karena saya asumsinya kalau nilai sebesar itu kemungkinan yang dihitung banyak calon. Karena kalau misalnya calonnya itu hanya 3 katakanlah, kemungkinan PKS itu di angka 60-70% pemilih PKS itu memilih Anies Baswedan. Jadi menurut saya ini masih banyak mungkin calonnya itu, calon presiden. Jadi saya katakan bahwa memang sejak awal karena PKS dengan Mas Anies dari 2017 dulu dukung di Pilkada DKI sampai sekarang. Jadi memang pilihan kenapa memilih Mas Anies karena mayoritas pemilih PKS juga adalah pemilih Mas Anies gitu. Yang kedua kami ingin pastikan bahwa sejak awal deklarasi sampai saat ini kami adakan apel siaga dan kemudian semua atribut caleg-caleg kami dideklarasikan memastikan untuk kemenangan Jadi Mas Anies. PKS kayaknya nggak mungkin geser ke lain hati ya. Loyal setia meskipun digoyang-goyang oleh Pak Sandiaga Uno. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat ini panggung depan koalisinya Mas Anies memang semesra itu karena informasi yang masuk ke kami di kalangan wartawan ya, yang kita dengar tidak semesra itu, tidak sesolid itu. Jadi makanya Anda melihatnya memotretnya bagaimana nih? Memang semesra itu, sesolid itu, nggak ada masalah untuk penentuan cawapres. Tadi Nasdem bilangnya santai-santai aja. Yang dua lebih cepat lebih baik. Gimana? Ya bicara tentang poros perubahan agak sensitif Nana. Kalau saya bilang ini sedang goyang-goyang, sedang tidak akur, saya selalu dibilang provokator sebenarnya. Jadi yang bocor ke Nana itu kan juga bocor ke banyak orang. Politik kita secara umum kan seperti rumah kaca, apa yang terjadi pada elit juga langsung sampai kepada teman-teman media, teman-teman aktivis dan pekerja-pekerja politik tentu saja. Jadi kalau saya boleh berharap sebenarnya satu-satunya harapan pemilu di 2024 itu ramai dan menarik. Kalau perubahan ini sampai Oktober pendaftaran ke KPU tetap langgeng, iman politiknya nggak goyang. Kenapa begitu? Karena ada narasi dan diskursus yang tentunya agak berbeda
dengan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi, poros-poros yang saat ini terafiliasi sebagai pendukung Jokowi, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi satu-satunya tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana menjaga soliditas dan kekompasan ini sampai kompas. Tapi kan pada saat yang bersamaan kita yang melihat dari jauh, ini kan tidak bisa juga menutup mata. Kalau yang bicara kepada publik agak ngegas sekelas Bang Ahmad Ali, AA, ataupun Andi Arief, AA juga, itu perang-perangan secara terbuka, agak sulit untuk tidak yang mengatakan. satu ketua Bapilu, betul. Bang Andi Arief, yang satu wakil ketua umum, betul. Bang Ahmad Ali. Ini gimana? Ya itu yang saya sebut, kalau sekelas Bang Ahmad Ali dan Bang Andi Arief ini perang secara terbuka, dan ngomongnya bagi saya cukup vulgar ya, bahkan sesuatu yang menurut kita itu tidak ajak untuk disampaikan ke publik, tapi kita dengar. Bang Ahmad Ali secara vulgar mengatakan, bilang aja kalau AHY nggak dipilih akan cabut dari dukungan koalisi perubahan. Tanya tuh kepada Partai Demokrat, apa betul sudah mensosialisasikan Anies? Bagi saya itu adalah bukan satu statement yang hanya sebatas hore-hore, bukan hanya sebatas statement yang bluffing gitu ya. Tapi ini adalah satu statement-statement politik yang sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik ada sesuatu yang nggak selesai. Cuman, Nana, sekali lagi, kalaupun toh ada dinamika, ada persoalan-persoalan yang tidak tuntas di tim 9 misalnya, itu tim 8. Di tim 8 maksud saya, itu tidak harus sampai keluar sebenarnya. Kenapa ini sampai keluar? Sepertinya Demokrat ini udah nggak nyaman nih. Lama betul ini Anies sudah kalah, ini jalannya masih ketinggalan sama yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Bagi Demokrat akan menarik kalau kemudian ini disorongkan kalau ada cawapres yang bisa mendampingi Anies, maka sangat mungkin bisa mengejar ketertinggalan dari Prabowo dan Ganjar. Kan begitu ceritanya. Cuman proposal ini kan tidak langsung disambut secara umum. Artinya apa? Kalaupun toh sekeras apapun apa yang disampaikan oleh Bang Herzaki, Bang Sudirman Said, Kang Pipin, bahwa ini nggak ada persoalan apapun. Kalau besok perang lagi nih antara duo AA ini, repot kita. Diskusi jadi malam ini pun kan. Jadi yang kan ini semuanya bilangnya baik-baik aja, tapi yang di elit semuanya bilang tidak sedang baik-baik saja. Memang tugas dari teman-teman ini kan adalah menutupi sekecil apapun goyangan itu. Tapi everything bagi saya the end of the day-nya, saya termasuk orang yang selalu berharap poros perubahan iman perubahannya nggak berubah sampai Oktober Nana. Kalau nggak ada poros perubahan, pemilu itu nggak menarik. Jadi ketika itu perang terbuka di publik, bahkan Bang Andi Arief sengaja mencuit di Twitter itu sebetulnya ya memang ingin diketahui oleh publik ya bahwa sedang tidak baik-baik saja begitu. Bacaannya begitu ya Mas Adi? Jangan-jangan ini adalah skenario yang kedua sebenarnya bagi partai-partai politik di perubahan untuk keluar dengan baik-baik. Artinya kalaupun toh keluar minimal mereka nggak dibully oleh pendukungnya Anies. Demokrat ingin bilang bukannya kita nggak mau sama Anies, tapi nyawarin AHY nggak disetujuin tuh ditolak, keluar aja tuh baik-baik. Jangan-jangan juga itu yang disampaikan oleh Demokrat, jangan-jangan kalau kita paksakan AHY, pendukung Anies lah yang keluar, misalnya Nasdem dan seterusnya itu. Maksud saya adalah, kalau ini dianggap sebagai sebuah dinamika politik biasa-biasa saja, sebaiknya memang tidak perlu diumbarkan ke publik. Udah selesai ngopi saja di rumah tangga koalisi selesaikan saja ngopi-ngopi yang seperti sering dipertontonkan. Tapi itu tadi, jangan sampai poros perubahan ini iman politiknya berubah, itu aja. Harus berlayar ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Karena begini Nana, saya khawatir efek kejut yang disampaikan oleh Bang Ahmad Sahroni dan Nasdem yang lain itu, jangan-jangan memang Anies ini ingin belok ke yang lain juga gitu loh. Ini maksudnya gimana nih? Nah, siapa tahu dia bisa sama Prabowo, bisa sama Ganjar. Oh, itu efek kejutnya ya? Karena politik cair ya di Indonesia. Kita akan bahas nanti. Saya dibilang provokator lagi. Ini kita akan bahas di segmen selanjutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Bang Saroni. Bang Saroni, pernyataan Anda kemarin di depan wartawan di DPR itu kemudian memantik keributan begitu ya. Anda mengatakan secara eksplisit bahwa Partai Demokrat memaksa mengajukan AHY sebagai cawapresnya Mas Anies. Dan yang kami dengar sejak awal juga Partai Nasdem menolak usulan ataupun desakan itu, menolak AHY sebagai cawapresnya Anies. Itu benar nggak? Enggak, gini kan ini sepenggal doang. Iya, tapi itu ada loh pernyataannya. Nah, benar, Anda bilang begitu itu benar, itu benar. Tapi betul bahwa berakhirnya Demokrat memaksakan AHY. Dalam konteks penyelesaian apa yang gue omongin kemarin adalah Demokrat partai besar. Wajar saja mengajukan kadernya untuk menjadi seseorang. Tapi itu kan masih sangat dinamis. Kan gue bilang kemarin, jangan sepenggal akhirnya, wah memaksa.
Ya semua juga kalau sekarang misalnya memaksa untuk diumumkan cepat, kan ide gagasan nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau mengatakan dikategorikan negatif tentang bahasa gua memaksa, ya kan sama aja dalam hal memaksa untuk percepatan pengumuman. Kan nggak ada yang salah. Ini ide gagasan yang sifatnya bukan kepada negative thinking. Ini kan Demokrat partai besar, wajar aja kalau kadernya dicalonkan itu sangat baik. Toh itu luar biasa tokoh bangsa dan semua pihak yang memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang lain, maka itu yang terbaik. Maka yang terbaik yang tadi udah disajikan di awal, itulah mereka-mereka yang terbaik. Oke, tapi Demokrat betul memaksa? Kalau memaksa, semua orang juga pasti maksa kok. Itu masyarakat memaksa untuk diumumkan calon misalnya, itu kan maksa. Tapi kan bukan narasi yang gue sampaikan bukan berarti di sisi negatif, enggak. Oke, bahwa Demokrat sah-sah saja mengajukan AHY, Nasdem menolak apa enggak? Enggak, sah-sah saja. Jadi kalau misalnya nanti Anies akhirnya memilih AHY, Nasdem akan menerima? Boleh saja, enggak ada masalah. Nasdem enggak akan hengkang? Enggak. Nasdem akan konsisten, tetap duduk diam. Jadi ini ya pernyataan Anda kita kutip loh, ini benar. Boleh. Ini dikutip loh. Jadi kalau pada akhirnya nanti Anies Baswedan baca pres dari Koalisi Perubahan memilih AHY sebagai cawapresnya, Nasdem akan tetap mendukung? Dukung. Nggak akan hengkang? Apapun Anies katakan, kita dukung. Oke, nggak akan ada desakan juga kepada Anies. Mungkin desaknya nggak ke Demokrat sama ke PKS, tapi ke Aniesnya. Yang terbaik kan komitmen Ketua Umum Surya Paloh menyatakan bahwa cawapres adalah pilihannya Anies Baswedan. Tapi kalau menurut Nasdem dengan komposisi Anies AHY bisa menang nggak? Atau sekedar maju aja? Itu kan sekarang survei gampang-gampang aja, sekarang jelek, no problem. Anies dulu zamannya Pilgub juga jelek. Toh di end of the perang menang. Ya itu kan biasa. Jadi aja. menurut Nasdem kalau komposisi Anies AHY bisa menang juga? Bisa, semua bisa menang dengan skenario yang komposisinya lebih bisa menang mana? Anies AHY atau Anies Khofifah? Masalah Anies dengan AHY dengan Khofifah, semua dua-duanya punya chance untuk memenangkan pertarungan. Tapi apakah yang kita bahas hanya Anies tok? Kan kita perlu lihat juga calon presidennya Prabowo dengan Pak Ganjar misalnya, calon wakilnya. Kan kita punya third party nih yang akan berlaga di peperangan. Mari kita tunggu. Jadi itu makanya kenapa Nasdem pengennya santai-santai aja. Santai-santai Karena aja. mau melihat Pak Prabowo sama siapa, Mas Ganjar sama siapa. Enggak tentu juga, enggak selalu mulu begitu. Jadi gimana nih Bang Roni ini? Semua pada halnya kita menunggu dukun yang bertindak. Apa nih maksudnya? Ya itu tadi, semua pada prosesinya kita serahkan ke Pak Anies Baswedan. Jadi kalau menurut Nasdem dengan Anies AHY itu formula menangnya bisa ya? Meskipun tadi hasil survei itu semua hasil survei statistik loh. Iya bayangin survei kalah mulu Anies. Ya nggak usah buru-buru juga kan nggak apa-apa. Tapi kalaupun buru-buru pun nggak apa-apa juga. Nggak ada masalah, itu baik-baik aja. Kita menunggu Pak Anies Baswedan mengumumkan secepatnya. Dan ini tentu saya banget. Pak Anies tentu ya, karena beliau juga sebagai seorang Muslim ya, beliau akan mencari, makanya kemarin kan beliau keliling ke berbagai daerah, ketemu dengan para ulama, kan meminta masukan, kira-kira siapa cawapres, kemudian kapan momentum yang tepat, kemudian beliau juga nanti mungkin istikharah memberikan pertimbangan waktu baik, hari baik itu seperti apa. Saya kira disinilah ujian bagi Mas Anies dalam menentukan. Ketika kami 3 partai ini sudah memberikan otoritas dalam menentukan siapa cawapres itu, ya kita serahkan kepada beliau. Jadi kami yakin bahwa ketika mendengar aspirasi dari Demokrat, dari PKS dan Nasdem, beliau akan menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bagi kami saat ini adalah bahwa kami bersyukur di koalisi ini solid sampai saat ini. Jadi nggak ada yang memaksakan ya, Demokrat tidak memaksa AHY, kemudian Nasdem tidak memaksa menolak AHY. Ya saya kira inilah, tadi kita dengar ya bagaimana Bang Roni langsung mengatakan bahwa tidak ada persoalan kalau misalnya Pak Anies memilih Mas AHY. Begitu juga kami. Atau misalnya nanti tiba-tiba Mas Anies memilih Kang Aher misalnya. Saya kira kita sudah fair, sudah menandatangani hitam di atas putih. Jadi saya kira tinggal masalah momentum ini. Masukan dari Demokrat tentu didengar, dari PKS didengar, dari Nasdem juga didengar. Jadi bagi kami tidak ada lagi keributan cawapres. Insya Allah kami solid, siap berlayar, dan inilah yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa CNN, ya para pendukung Pak Anies bahwa koalisi ini solid.
Meskipun bagaimana Nasdem kemarin misalnya ada proses pentersangkaan sekjennya, kemudian kita datang ke rumahnya Pak Surya Paloh, kita dengarkan beliau bagaimana solid kita terus berlayar. Jadi tidak ada lagi persoalan di koalisi ini kecuali kita menyusun strategi mencari hari baik dan masing-masing partai tentu punya strategi. Bagaimana Mas Anies kita naikkan dan kemudian kita dapat kotel efek di antara kita partai ini. Oke, Mas Zaky, kalau misalnya nanti Mas Anies Baswedan ujungnya tidak memilih ketua umum Anda Mas AHY sebagai cawapres. Kalau memilih kan ya udah berlayar. Tapi kalau nggak memilih Mas AHY, Demokrat akan tetap di situ atau hengkang? Kalau saya pikir ya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Mas AHY sebelum ini, lalu juga sudah disepakati oleh beliau, ada tanda tangan beliau yang ditorehkan di piagam. Jadi siapapun yang dipilih, Demokrat tetap di situ. Tegas dan jelas bagi kami. Capres Anies Baswedan, cawapres kita berikan mandat kepada Mas Anies. Kenapa bagi Mas AHY? Rakyatlah yang utama. Rakyat menginginkan perubahan. Dan perubahan ini adanya di sosok Mas Anies sebagai tokoh utamanya. Dan kami mendukung ya cawapresnya sesuai dengan 5 kriteria itu. Ya udah kita biarkan, tidak perlu lagi. Yang sesuai dengan 5 kriteria itu siapa yang masuk? Kira-kira? Mas Anies lah. Yang menentukan, masa ditanya ke kami? Iya, yang memenuhi, kalau dari partai koalisi kan bisa memberikan usulan. Ya, yang memenuhi 5 kriteria itu siapa kalau menurut Demokrat? Itu kan ada tim 8. Tadi katanya ada hal-hal yang jangan diungkap ke publik. Lah itu kan rahasia. Mas Anies punya kebijaksanaan, sudah diskusi dengan berbagai pihak. Tadi sambil keliling juga di Jawa Tengah tadi. Ya, beliau nanti akan menentukan kapan nih akan diumumkan. Tapi kan kami punya aspirasi, Nasdem punya aspirasi. Jadi Demokrat nggak ada masalah ya kalau bukan AHY ya? Ya kan udah tegas dan jelas. Mohon maaf nih, sampai tadi ini, sampai tadi. Itu dijawab aja dulu, jadi Demokrat gak ada masalah. Kalau Nasdem tadi gak ada masalah loh kalau misalnya akhirnya kami bukan tidak ada masalah. Kami sudah berikan mandat kepada Mas Anies, silakan Mas Anies pilih. Jadi kalau bukan Mas AHY, Demokrat tetap di situ ya? Gak akan hengkang ya? Saya agak bingung. Nasdem udah jawab nih. Jelas-jelas sudah disampaikan. Siapapun cawapres yang Mas Anies tentukan, kalau bahasanya Mas Adi Prayitno, kami Demokrat samina wa atokna kepada Mas Anies karena kami saat ini di Koalisi Perubahan kami mendukung penuh Mas Anies Baswedan dan tadi apa perlu saya lihatkan lagi baliho, poster, spanduk kader-kader kami yang ada Mas Anies dan Mas AHY. Bayangkan ini tadi tim saya loh. Kita nggak ada jadi loyal ya Demokrat ya ke Mas Anies siapapun cawapresnya. Kita komitmen kepada nilai-nilai perubahan yang diharapkan masyarakat. Karena kompor aja nih. Gitu. Iya mau apa lagi? Ini dari Oktober saya ditanya November sampai sekarang mau sampai kapan? Ngomporin aja. Saya mau ke Pak Sudirman Said aja deh. Pak Sudirman Said ini kita dapat informasi ya bahwa di internal Pak Sudirman Said kita dapat informasi bahwa di internal tim 8 ada penyusupan bahwa ada yang berusaha untuk mendorong nama Mas AHY sebagai cawapres itu termasuk di lingkaran dekatnya Mas Anies. Itu yang sebetulnya membuat tidak nyaman, sempat ada ketegangan sampai ada dipanggil-panggil kemudian ditegur begitu. Silakan Pak Sudirman. Informannya kuat sekali. Ini memang ada sebagian elit kita yang berharap perubahan itu seperti retak, tegang, ada penyusupan gitu. Itu sebetulnya imajinasi orang luar. Kami tuh di dalam diskusi ya seperti tadi tuh yang ditampilkan di publik. Tapi orang yang kepengen kita nggak puas. Seolah-olah masa iya serukun itu, masa iya sebaik itu. Kami tuh setiap pekan bertemu, kadang-kadang sepekan 2 kali, kadang-kadang sehari 3 kali, tergantung pada isu. Misalnya ini menjelang pertemuan dengan antara Mas AHY dengan Mbak Puan, kita berkali-kali ketemu untuk nyocokin, membaca situasi. Jadi evaluasi semua perkembangan. Jadi betul-betul di dalam koalisi perubahan itu suasana keterbukaan, suasana trust itu terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan begini. Tadi apabila ada ruang-ruang misalnya belum semua optimal, kemudian masih sekian persen yang mendukung, belum seluruhnya mendukung. Itu bagi kami, bagi saya berita baik. Kenapa? Belum optimal saja sudah segitu kenaikan elektabilitas Pak Anies. Apalagi kalau semua sudah berangkat rame-rame gaspol. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga saya ingin menyampaikan terima kasih pada Mas Adi Prayitno tadi. Bahwa saya kira betul sekali pemilu akan bermutu apabila terjadi persaingan yang sempurna. Persaingan yang memang betul-betul orang-orang yang memang ingin memberikan yang terbaik pada bangsa ini. Kalau sampai usaha-usaha menjegal orang seperti Anies Baswedan akhirnya memang mendapatkan ruang, ini membuat pemilu kita nggak sehat. Jadi saya kira harapan kita sama dengan Mas Adi tadi, bahwa ayo, istilahnya beginilah, Anies itu bersama pasangannya, bersama koalisi perubahan, hanya butuh demokrasi untuk memenangkan pemilu ini. Apabila demokrasi
diberangus, memang jadi masalah. Karena itu mari kita jaga demokrasi ini. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau dilihat kayaknya ini udah sepakat semua ya dengan satu nama dan kayaknya mengerucutnya ke namanya Mas AHY. Nasdem juga udah sepakat kayaknya. Yang penting berlayar aja. Nggak ada yang ngomong begitu. Nah, Emang kan tadi kan Bang Saroni bilang, tadi kan Bang Saroni bilang nggak ada masalah kalau misalnya Mas AHY, kemudian PKS, Pak Sudirman, terus kemudian Mas Zaky juga bilang ini kayaknya udah susah soalnya karena kalau Bu Kofifa nggak jarang terlihat gitu, mungkin sulit komunikasinya ya. Yang kita dengar juga sulit komunikasinya dengan Bu Kofifa begitu, nggak tahu kenapa. Jadi yang paling terbuka peluangnya ya cuma sama Mas AHY karena kalau sama Golkar juga mungkin sulit juga komunikasinya. Ya kalau kita membaca angka-angka statistik cukup rasional sebenarnya kalau Demokrat ingin menjadikan AHY sebagai pendamping Anies ya. Demokrat ini kan bisa mengunci ambang batas presiden 20% poros ini. Di antara nama-nama yang dilirik oleh Anies selain AHY, AHY tentu paling tinggi elektabilitasnya. AHY itu di atas Khofifah, di atasnya juga Andika Perkasa, bahkan di atasnya Mahfud MD, kan begitu jalan ceritanya. Nah yang paling penting adalah AHY ini kan replika politik dari oposisi. Nah, jadi kalau Anies berpasangan dengan tubuh oposisi, wajah oposisi seperti AHY lengkap ini barang sebagai kubu oposisi dan kubu penantang. Kalau Khofifah ini belah-belah. Khofifah ini kakinya ada di kubu pemerintah juga. Apapun Khofifah itu waktu jadi gubernur tidak terlepas posisinya sebagai mensos. Anies ini kubu perubahan dan antitesa. Agak susah untuk dijatuhkan sebagai satu bagian dari poros politik. Makanya saya selalu mengatakan AHY itu cukup rasional. Tapi bahwa AHY mungkin salah satu kritikannya adalah, atau catatan pentingnya adalah, dianggap tidak terlampau mendongkrak suara Anies di Jawa Timur dan dianggap tidak lampau mampu untuk mengonsolidasi basis-basis NU. Ini yang kemudian membuat kenapa nama Khofifah itu kuat. Karena posisinya sebagai gubernur, kemudian adalah fatayat NU, kemudian yang paling penting sosok perempuan. Ini bisa jadi diferensiasi politik nih yang bisa memberikan efek kejut kenapa nama Khofifah kemudian juga muncul. Nah, jadi sebentar saya potong, artinya yang memberikan efek kejut untuk nama cawapres Anies lebih ke Bu Khofifah. Bu Khofifah. Apa efek kejutnya? Sesuatu yang seakan-akan tidak pernah dibayangkan oleh publik. Kenapa efek kejut? Khofifah bagian dari kubu pemerintah lah saat ini. Efek kejut yang kedua, ini adalah batu uji di mana Partai Demokrat akan sami'na wa ta'na di poros perubahan. Katanya AHY sudah sign di situ. Siapapun yang sudah dipilih oleh Anies, maka merem dia judulnya, akan tegak lurus. Itu artinya perahu perubahan akan selamat. Tapi kalau Bu Khofifahnya nggak mau? Nah itu problemnya Bu Khofifah kalau melihat gestur tubuhnya nggak mau. Jadi kalau kita bicara tentang kalkulasi dan realitas politik, di antara sekian begitu nama yang sering kali muncul sebagai pendampingnya Anies, rasa-rasanya yang hanya mau cuma AHY, yang lain tidak. Nah, Mahfud menolak, Sandiaga Uno menolak, Andika Perkasa lenyap, nggak ada nama dan kemudian tidak pernah muncul ke publik. Lalu apalagi? Jadi itu wajar kalau Demokrat dalam konteks itu. Tapi ingat, Nasdem ini kan pemain lama. Siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan nanti yang memungkinkan. Itu makanya yang minta santai-santai aja, nggak usah sekarang. Ada di ujung terowongan yang memungkinkan koalisi ini masih akan selalu muncul soal dinamika dan cairnya politik kita di ujung pertarungan itu. Nah, Nasdem ini kan adalah politisi yang hampir sama dengan yang lain. Ujung-ujungnya itu adalah permainan di akhir, bukan di awal. Semua saat ini hanya dinamika, sebatas gimmick dan seterusnya. Apapun bisa terjadi di kemudian hari. Jangan-jangan PKS juga nggak nyaman juga nanti di poros perubahan. Kalau tiba-tiba yang duet ini Anies sama AHY, siapa yang menjamin? PKS ada di dalam, Kang Pipin nyaman. Tapi di atasnya Kang Pipin belum tentu nyaman. Kan itu yang kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan orang. Kalau beda cerita kalau yang di atas semua udah salaman. Artinya begini. Beda cerita kalau yang di atas udah salaman ya Kang Pipin ya. Maksud saya begini, nah kalau yang ngomong itu Bang Sahroni, kemudian Bang Herzaki, Kang Pipin, dan Sudirman Said, poros perubahan ini saya kira selesai. Sami'na wa ta'na sampai Oktober. Tapi kalau yang di atasnya ngomong yang lain, ini yang mana yang benar? Besok Bang Ahmad Ali ngomong lagi, tanya tuh Demokrat, emang memperjuangkan Anies? Andi Arief bilang, emang Nasdem mau kalau AHY mau sebagai pendamping Anies? Ini kan perang-perangan membuat orang sebenarnya siapa yang mau dijadikan sebagai preferensi politik. Akhirnya orang nebak-nebak nih. Ini jangan-jangan sedang goyang-goyang betul ini cerita. Apalagi dikaitkan dengan pertemuan dengan Puan, dikaitkan dengan AHY dilamar sebagai pendampingnya Ganjar dan seterusnya. Pada prinsipnya Dewan Suro, pimpinan elit lah yang akan memutuskan apakah koalisi ini jalan ataupun tidak. Tapi saya sebagai orang yang melihat ini dari jauh selalu berharap poros perubahan itu ada dalam demokrasi. Sehingga ada diferensiasi, sehingga ada pembeda.
bahwa yang di 2024 itu bukan hanya orang yang selalu menarasikan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Anies bisa membangun diskursus itu. Ada pilihan lain begitu ya. Ada menu-menu yang lain yang kemudian coba untuk ditawarkan sebagai upaya untuk memperbaikan bangsa. Apapun caranya itu harus ada. Makanya berharap betul sekeras apapun dinamika dan perang terbuka antara elit partai itu harus dipastikan Oktober itu sudah datang bersama, kolektif kolegial. Di situ ada nama Anies dengan entah siapa, harus sebagai kandidat capres. Oke, Bang Roni, soal last minute tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, apakah kemudian santainya Nasdem untuk mengumumkan cawapres karena itu tadi melihat peluang di last minute siapa tahu masih bisa berubah, Khofifah mau berubah pikiran ataupun mungkin Golkar berubah pikiran, itu Nasdem melihat peluang itu juga? Kita menunggu Anies bersuara. Itu maksudnya gimana? Tidak lagi berkata-kata bahwa Nasdem prinsipnya konsisten dalam koalisi perubahan dan tidak dalam unsur memaksa siapapun orang yang akan mendampingi. Bahwa aspirasinya Nasdem itu Khofifah menjadi aspirasi Nasdem itu sudah diakui oleh semua elit Nasdem. Dari awal ada opsi-opsi, entah Khofifah, Andika, AHY, semua ada opsi. Tapi kembali semua kepada yang bersangkutan Pak Anies Baswedan. Kita nggak bisa memaksakan hal apa yang akhirnya tidak diperkenankan. Tapi Anies sebagai poros tengah yang dimana harus menerima aspirasi dari kita-kita. Dan gagasan kita-kita adalah kita berikan kepada Pak Anies. Biar Pak Anies yang gagasannya Nasdem apa? Yang terbaik menang. Udah. Bu Khofifah bisa menang? Bukan, ini kompor nih emang kiri kanan, ini balik lagi Khofifah lagi. Nah itu kan aspirasinya semua orang Nasdem yang sudah diungkapkan secara terbuka. Sekarang kita konsen kepada yang terbaik aja. Kita tunggu Pak Anies mengumumkan cepat atau lambat, mari kita tunggu. Sedangkan pertarungan ini masih panjang, tapi gagasan yang tadi Bang Jaki sampaikan adalah secara logis benar bahwa kalau item bulan per bulan bisa menjajah dari wilayah ke wilayah untuk mempromot kedua belah pihak baik dari capres maupun cawapresnya, ini tidak pernah salah gagasannya. Tapi dalam koalisi kita soliditasnya tepat. Terkait dengan Ahmad Ali dan Andi Arief, mungkin yang tadi Bang Jaki sampaikan kemarin teleponan, ya mungkin pengen duduk bersama, itu biasa. Tapi yang pasti kita bertiga tidak pernah goyah dan tetap solid. Tapi apa hambatannya dengan Bu Khofifah? Saya mau kembali ke itu lagi. Khofifah lagi, udah. Khofifah mah dari awal udah. Dari awal bahwa apa? tangkapan Khofifah ada di radar. Ada. Masih ada di radar nggak sampai sekarang? Iya, ada semua. Kalau buat Nasdem masih ada ya? Oke, jadi udah diakui bahwa kalau Bu Khofifah masih ada di dalam radarnya ngomong Nasdem. Lagi nih, kita selesai. Saya mau ke Bang Zaki. Bang Zaki, ini melihat situasi di koalisi perubahan yang kayaknya kalau kita dari kacamata luar ya melihat bahwa sedang agak sedikit tegang begitu ya. Malah Demokrat ketemu dengan PDI Perjuangan, ketemu dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo. Apa sebetulnya yang ditawarkan? Kalau dari kami melihatnya begini ya, kita ini kan terbuka dengan semua untuk berkomunikasi dan silaturahmi. Ya katakanlah saat ini kita sedang beda koalisi atau beda pilihan. Ya tetapi bukan berarti masih menutup diri, bagaimanapun kan permasalahan bangsa ini banyak dan besar gitu, kompleks. Sehingga kita butuh kerjasama dengan semua pihak nantinya. Ya kan, janganlah kemudian ya Indonesia katanya Bhinneka Tunggal Ika, tetap kami ini saling kolaborasi satu sama lain. Sejak awal nilai-nilai perubahan kan sudah tegas dan jelas. Kami ini mengakomodir dan mengakui adanya perbedaan gitu. Bukan malah menghilangkan perbedaan. Jadi bagi kami, jika ada perbedaan pandangan sah-sah saja, tetapi bukan berarti tidak komunikasi dan tidak silaturahmi. Ini kalau misalnya tadi katakanlah dengan apa teman-teman apa PDIP mau ada pertemuan atau apa rencana, ya ini kan baik gitu loh. Saya mau tanya ya, kalau misalnya PDI Perjuangan menawarkan Mas Ahaye sebagai cawapresnya Ganjar atau Gerindra menawarkan Mas Ahaye sebagai cawapresnya Prabowo, masa nggak tertarik sih? Loh kan lebih jelas di sana, yang di sini nggak jelas kita nih. Kan yang bilang di sini nggak jelas siapa itu kan Nana aja kita. Kemudian gitu ya, yang kedua adalah masih diingat juga.
tadi ada Pak Sudirman Said di sini kan, masih ada kan? Pak Sudirman sampai ketawa. Iya, Pak Sudirman itu kan juga sudah menjelaskan, sudah Iya menyampaikan nggak masa tertarik ya kalau ditawarin sama PD Perjuangan sama Gerindra. Kan Pak Sudirman Said sudah gitu. menjelaskan, Nggak, saya ingin jawaban Anda nih sebagai kader Demokrat. Masa nggak merasa tertarik? Kami sudah sampaikan bahwa sudah banyak tawaran dan permintaan kepada Jadi nggak Mas tertarik ya? AHY. Tapi sampai dengan saat ini kami jelas dong posisi kami ada di mana. Di Koalisi Perubahan sebagai pengusung Anies Baswedan. Oke, jadi nggak gitu tertarik loh. ya? Ya jelas kan, ini kami masih kami di mana nih? Di sini apa di mana? Iya, kan Di politik Koalisi hari ini Perubahan, beda kan? dengan minggu depan, Loh, dengan kami tahun di depan. Koalisi Perubahan tegak lurus. Sampai 2024, jadi nggak tertarik? Sama Ketum AHY di Koalisi Perubahan sesuai dengan piagam perubahan bersama Mas Anies Baswedan. Tapi saya mau tanya ya, kabarnya waktu Pak SBY ketemu dengan Pak Prabowo Subianto di musimnya Bu Ani di Pacitan, ini tawarannya cukup menggiurkan loh. Bahwa Pak Prabowo menawarkan ke Pak SBY 1 posisi presidential advisor, kemudian 1 Menko dan juga 4 menteri. Kalau Demokrat mau bergabung, meninggalkan Koalisi Perubahan ke Gerindra, itu betul nggak? Itu yang bisa menjawab hanya Pak Prabowo dan Pak SBY. Anda nggak membantah, berarti itu betul. Loh, ini kan ketemunya berdua. Saya nggak ada di ruangan itu. Ya. Saya Tapi itu sudah sampai ke kalangan wartawan. Jadi nggak mungkin ketika ini Anda nggak mendengar. Di kalangan wartawan itu sudah menyebar. Loh, saya nggak dengar dari wartawan. Oh, berarti Anda nggak membantah, itu saya simpulkan itu benar ya. Silahkan ditanya langsung kepada Pak Prabowo dan kepada Pak SBY. Itu kan pertemuan berdua gitu loh. Saya hari itu tidak ada di Pacitan. Tapi dengan tawaran itu nggak tergoda juga ya? Posisinya 1 presiden advisor, presidential advisor untuk Pak SBY, 1 Menko, 4 menteri. Masa nggak tergoda? Gini, tolong dipahami. Kami bertiga ini sebagai bagian dari Koalisi Perubahan. Bersatu bersama bukan karena siapa dapat apa. Ya. Atau siapa menjadi apa, tetapi karena gagasan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi itu tawaran yang menarik ya? Gitu loh. Ini bolak-balik Mas Atam. Itu tawaran yang menarik nggak? Ya tawaran apapun bagi kami ya, yang paling penting adalah semangat perubahan yang diharapkan oleh rakyat, oleh masyarakat yang bertemu Mas AHY ketika keliling Indonesia. Ya, harapan dari konstituen-konstituen kami, itu yang lebih penting bagi kami gitu loh ya. Karena itulah semangat yang harus benar-benar kami jaga. Ini amanah besar dari rakyat Indonesia yang ingin perubahan, yang sedang kami perjuangkan bertiga bersama Mas Anies Baswedan. Ya insya Allah 2024 di Februari tanggal 14 nanti Demokrat kuat kita bisa menjadi pemimpin negeri ini. Oke, ini iman politiknya Demokrat kuat. Kalau rakyat menganugerahi. Oke, saya mau terakhir dulu ke Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, kalau melihat kompaknya ini, kalau di panggung ini semuanya kompak nih ya. Tiga-tiganya kompak, tetap bersama dengan Mas Anies, apapun keputusannya Mas Anies. Nah kira-kira saya mau tanya apakah betul nanti tanggal 16 Juli di Gelora Bung Karno, Mas Anies akan deklarasi bersama dengan 3 partai dan 1 nama cawapres akan diumumkan? Itu kita infonya sudah di-blok tuh untuk acaranya Mas Anies 16 Juli, GBK. Ya, sebelum itu saya pengen komen satu ya. Sebetulnya yang Nana drill itu kepada semua teman-teman itu adalah bukti bahwa betapa hebatnya tekanan, godaan, iming-iming untuk membuat koalisi perubahan ini seperti tidak solid gitu. Dan itu juga bukti bahwa akhirnya atau sejauh ini semua iming-iming itu tidak bekerja dengan baik. Artinya ketiganya makin solid. Jadi ini memenuhi harapannya Mas Adi bahwa kalau kita tetap seperti ini dan pada Oktober kita mendaftar, maka pemilu akan berkualitas. Dan sekali lagi Anies Baswedan dan pasangannya dan 3 partai koalisi hanya memerlukan demokrasi untuk memenangkan pemilu ini. Oke, itu yang 16 Juli. Kami mendengar dari 16 Juli ya. Kami sudah mendengar dari teman-teman GBK. Nasdem dan pernah dipublikasikan oleh salah satu petinggi Nasdem bahwa memang ada rencana bahwa itu merupakan hari yang salah satu hari yang direncanakan dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana, bahkan bukan tidak mungkin sebelum itu juga bisa terjadi. Tapi persiapan sudah kita lakukan, mudah-mudahan semua yang kita rencanakan itu bisa terlaksana. Dan kalau kita lihat ke belakang dari mulai Oktober, Januari, Maret, Februari, tanda tangan piagam, sebetulnya semua langkah-langkah itu dalam rencana kita, jadi tidak ada yang meleset. Kadang-kadang maju sedikit, mundur sedikit, jadi mudah-mudahan 16 Juli adalah waktu di mana kita bisa menyampaikan ke publik dan menggelorakan dukungan secara formal. Jadi kalau dari timnya Mas Anies sudah setuju nih 16 Juli. Kenapa sih 16 Juli itu hari apa sih Bang? Hitungannya utan apa itu 16 Juli di GBK? Nasdem kenapa mengusulkan 16 Juli? Gini, kalau nanya terkait tanggal,
Kan gue bukan tim 8. Oke. Tanya sama Pak Tapi Sudirman tuh. Tapi Pak 16 Juli itu hari apa, Pak? Jawabannya benar. Dari 16 Juli Nasdem. Nggak tahu ya? Gue masih cek Oke. dulu 16 Juli. Oke. Hari Minggu. Oh, itu hari Saya Minggu tahu, ya? saya tahu. Apa Pak Sudirman? Ya karena cari yang tanggal yang kosong. Gitu. Oh, oke. Saya pikir ada hitungan weton atau apa gitu. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa soal soliditas koalisinya Anies Baswedan. Apakah akan berlayar? Apakah mereka tertarik begitu ya? Tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Senat Mahasiswa FISIP Universitas Mustopo. Silahkan teman-teman dari Mustopo. Siapa perwakilannya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pembicara dan pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan tayangan ini. Ya, pertama-tama yang saya cermati dan saya lihat dari perbincangan tadi adalah bahwa dikatakan oleh Demokrat misalkan ya kita ini tidak perlu menunjukkan kemesraan ya, tapi dalam beberapa pertanyaan tadi ada jawaban-jawaban yang tidak sama gitu di antara koalisi perubahan ini. Ya memang tidak bisa kita nafikan bahwa koalisi perubahan ini mendapatkan tekanan-tekanan ya, dan yang patut dicurigai adalah pemerintah. Dan koalisi perubahan ingin menonjolkan bahwa seolah-olah koalisi ini adalah koalisi yang tidak transaksional. Gitu ya. Kita lihat ujiannya di sini. Apakah Demokrat masih sanggup untuk bertahan atau koalisi perubahan masih sanggup untuk bertahan? Karena kalau tadi Demokrat bilang bahwa ini adalah sudah tertulis di dalam piagam dan koalisi perubahan selalu membawa-bawa piagam, ya kita belum lepas dari ingatan kita tentang perjanjian batu tulis gitu kan. Politisi biasa kan, kalau kata lagu anak muda sekarang itu kan hari ini janji besok mesti lupa gitu. Dan yang ingin garis bawahi adalah sebetulnya ini semua sebenarnya adalah efek daripada adanya presidensial threshold. Maka dari itu kami mahasiswa ingin menyuarakan kembali bahwa presidensial threshold ini harus dihilangkan. Sehingga politik dapat menyalurkan aspirasinya, mencalonkan capres sesuai ideologis mereka. Itu yang kami harapkan. Jadi ya saya berharap bahwa koalisi perubahan ini memang dapat bertahan agar pemilu kita menjadi lebih bermutu. Gitu, karena kan alasannya punya presidensial threshold untuk menghemat biaya pemilu. Toh hari ini kita sama-sama saja melihat bahwa biaya pemilu ini membengkak gitu. Lagi pula kita berani merogoh kocek untuk membangun infrastruktur. Kenapa kita tidak berani merogoh kocek untuk menghasilkan pemilu yang bermutu dan demokratis? Oke, jadi pertanyaannya apa nih? Bagus. Saya nggak mau banyak bertanya sebenarnya. Oke, yang saya ingin tanggapan. Seperti ini. Ya. Apakah koalisi perubahan ini sanggup menjadi diferensiasi atau determinasi dari politik transaksional yang kita saksikan hari ini? Itu aja. Atau mungkin menjadi bagian daripada politik transaksional. Oke. Next, selanjutnya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya rasa ini dari masa ke masa adalah hal yang paling seru untuk dibahas. Dan saya setuju sama Bang Sahroni di awal bahwa sepertinya saat ini jauh lebih baik untuk memikirkan stabilitas nasional. Karena tidak ada urgensi untuk terburu-buru mengusulkan hal tersebut, termasuk timing mengumumkan cawapres itu sendiri. Dan yang saya harapkan Pak, deklarasikan cawapres tanpa tekanan dari pihak manapun. Tentunya menjadi saya, apakah akan tetap solid dan konsisten dalam koalisi atau justru salah satunya akan berbalik arah jika tokoh yang disodor partai koalisi ini tidak dipilih. Yang saya harap Pak mendeklarasikan tanpa tekanan dari pihak manapun. Baik. Cukup. Oke, menarik sekali tadi tuh. Kalau misalnya nama yang dideklarasikan tidak sesuai, apakah akan ada yang balik badan? Dan mahasiswa berharap bahwa Mas Anies ini tidak dalam tekanan ketika mendeklarasikan nama cawapresnya. Saya mau ke Kang Pipin dulu, nanti kemudian satu-satu, silakan. Ya di PKS itu pengambilan kebijakan untuk capres-cawapres itu ada di musyawarah majelis syuro.
99 orang. Jadi untuk berubah menjadi calon yang lain susah. Jadi memang ada peluangnya tetapi ya sangat kecil. Jadi dan 99 orang ini adalah orang-orang yang well educated, kemudian paham ideologi PKS dan kira-kira mendengarkan aspirasi kader dan struktur. Jadi bagi kami adalah ketika kami punya rekam jejak, ketika kami sudah memutuskan, maka kami istiqomah di situ. Kita akan terus sampai akhir. Jadi kecuali misalnya ada kondisi yang tidak memungkinkan itu. Tapi sampai saat ini kami loyal, kami setia dengan Mas Anies Baswedan dan kita akan berjuang bareng Demokrat dan Nasdem. Jadi saya kira ketika tadi ada dan saya kira aspirasi dari teman-teman saya kira bagus ya. Tetapi insya Allah kami solid sampai saat ini. Dari Demokrat, apapun keputusannya Mas Anies tidak akan balik badan ya? Iya kan sudah disampaikan tadi. Itu tadi pertanyaan mahasiswa itu. Oh ya, saya tadi mau jawab dulu. Saya pikir tadi pertanyaannya ini presenter. Terus? Jadi gini, kalau kami mengapresiasi tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ya dari BEM Mustopo ya. Ya. Mustopo tadi inilah yang kami senang ya, bagaimana teman-teman mahasiswa ini punya kepedulian dan kritis. Ya, bagaimanapun anak-anak muda ini kan usia di bawah 40 tahun akan menjadi 60% pemilih. Sehingga kalau misalnya peduli, perhatian dan coba mencari tahu ya terhadap situasi saat ini akan sangat baik nantinya pada saat di Pilpres dan Pileg 2024. Karena pemilih yang cerdas, yang tahu betul siapa capres, siapa cawapresnya, siapa calon anggota dewannya, ini akan membuat konteks demokrasi kita akan jauh meningkat. Kalau masalah komitmen sudah tegas dan jelas, saya sampaikan. Mau ditanya di TV apa, media apa, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan hari ini saya jawab tegas dan jelas. Saya baru selesai rapat dengan Mas AHY tadi sore. Apa dan di situ, ya, di situ juga tegas dan jelas pada saat ditanyakan, jadi gimana kita? Ya, saat ini kita masih terus bersama Mas Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Kenapa? Saat ini? Gimana? Ini kan tadi, sampai tadi saya bilang. Ya kan, dia mau ngomong sampai kapan nih kan? Tapi komitmennya Mas AHY sampai nanti ya? Sampai iya terus dong. Ya? Itu komitmen, kita akan jalan bareng gitu loh ya. Bagaimanapun ya godaan banyak, tekanan banyak. Sudah disebutkan tadi oleh Pak Sudirman Said juga gitu. Sama-sama nih, Nasdem ada kena tekanan, kami juga, PKS juga. Termasuk godaan, tapi kami seperti kata Mas Adi Prayitno, wah ini dia samitna wa atokna dengan Mas Anies Baswedan memilih cawapresnya. Silakan Nasdem gimana? Gimana? Itu tadi mahasiswa kan bilang jangan ada keterpaksaan, tekanan bagi Mas Anies mengumumkan pendampingnya dan partai-partai yang ada di Koalisi Perubahan jangan menekan, kemudian jangan sampai balik badan. Itu tadi harapannya mahasiswa. Malah kita mau nyampein ke adik-adik konsisten tetap mengkritik dengan kondisi sekarang dan konsen pada kepentingan nasional. Jadi adik-adik ini lebih baik hanya melihat para petarungnya, tunggu saja dan mudah-mudahan apa yang terjadi ke depan dengan peperangan yang terbuka ini, adik-adik bisa memilih pada pemimpin yang tepat dan sangat bijak dalam menjaga negara ini yang lebih baik. Berarti Nasdem akan terus bersama dengan Anies sampai ke pendaftaran ya, nggak akan balik badan apapun keputusannya? Oh, kalau Nasdem udah jelas yang mendeklarasi dan sampai akhir. Nah, dengan penuh banyak pengorbanan. Dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya, Mas Adi terakhir. Saya ingin mengutip satu diktum dalam politik. Tak ada teman yang abadi dalam politik, yang abadi itu adalah soal kepentingan. Kalau kemudian Nana tadi membocorkan soal pertemuan Prabowo dengan SBY di Pacitan beberapa waktu yang lalu, saya jadi ingat proposal Nasdem beberapa bulan yang lalu, Bang. Ketika mencoba untuk menawarkan duet antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Itu sangat mungkin bisa diulang proposal itu, Pak. Kenapa? Dulu saya membayangkan PDIP itu tidak akan berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Hasto di berbagai kesempatan selalu ngomong, haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Jumpa, Pak. Itu bagaimana kita menjelaskan antara air dan minyak ini? Itulah yang kemudian membuktikan ke saya bahwa politik kita ini soal last minute. Dan Demokrat dan PKS dan Nasdem pasti bicara tentang bagaimana kekuasaan di 2024 itu bisa diakumulasi. Jadi membayangkan politik lillahi ta'ala itu dalam konteks pemilu bagi saya agak rumit sekarang. Nah syukur kalau apa yang disampaikan oleh Kang Pipin, Bang Herzaki dan
Bang Ahmad Syahroni, politiknya ikhlas lillahi ta'ala. Siapapun wakilnya Anies, pokoknya tegak lurus daftar KPU, selesai. Nah, ini akan membantah diktum politik yang mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah segala-galanya. Poros Perubahan ini ingin membalikkan teori itu, bahwa kawan adalah segala-galanya, bukan kekuasaan. Mantap ini Bang, ini akan jadi disertasi khusus nanti. Dan akan jadi penelitian. Tapi itu waktu yang akan menjawab itu. Nanti kita tunggu. Waktu yang akan menjawab, waktu yang akan membuktikan apakah koalisinya tetap bertahan sampai ke pendaftaran atau mungkin bongkar pasang anggota koalisinya. Kita nggak tahu. Yang penting kan Aniesnya berlayar, gitu kan? Harapannya Mas Adi kan? Ya, semoga saya disebut bukan provokator lagi. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman komisi.co sebagai bagian dari sentilun begitu ya tentang kondisi di koalisi perubahan Anies Baswedan. Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua dan diskusi malam hari ini luar biasa sekali. Kelihatan kompak ya? Kelihatan kompak sekali malam hari ini. Tetanggaan semua. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih Dok. Wih bener banget. Ada pengamat politik favorit kita semua. Siapa itu? Bapak Adi Prayitno. Nasi sudah? Gimana Pak? Masih meratapi nasi sudah menjadi bubur Pak? Atau mungkin nasi udah jadi bubur semua nih hari ini nih Pak? Top, sudah jadi cendol. Minggu lalu udah nasi menjadi bubur, masa minggu ini nasi menjadi bubur? Oke, hari ini nasi menjadi kuning ya, nasi kuning jadinya ya, kita nggak tahu kan. Oh iya benar juga, nasi menjadi kan? Hari ini paling favorit kita komika datang sosok politisi. Siapa? Politisi paling dekat dengan anak muda. Siapa? Masa depan kesukaan semua anak muda Gen Z Indonesia. Tepuk tangan paling meriah untuk Pak Ahmad Syahroni, luar biasa sekali. Merdeka. Syahroni. Bagaimana Pak Syahroni? Kira-kira balihonya sudah terjawab belum? Cocok jadi apa kira-kira? Oh nanti akan terjawab karena sekarang Anies dulu baru ntar gue. Respect, keren banget. Ya. Tapi Pak ya balihonya Pak Ahmad Syahroni ini selalu unik kalau saya perhatikan. Salah satu contohnya kemarin itu viral itu adalah baliho dengan pose seperti ini. Cocok jadi apa ya? Ya. Pak, mohon maaf nih Pak, kalau cuma mau nanya itu sebenarnya bisa lewat Instagram sebenarnya Pak, nggak harus. Ya, agak harus bikin seperti itu Pak. Agak boros sebenarnya Pak. Ya. Dan justru karena ngeliat baliho seperti itu saya jadi bertanya-tanya nih Pak. Maksudnya orang sehebat Bapak Syahroni aja bingung mau jadi apa. Gimana orang kayak kita Pak? Iya Pak, kita nggak punya pilihan lain Pak, kita cuma bisa jadi ini Pak. Kita Pak kalau bikin baliho tuh yang adanya tuh cuma pose begini mikir, besok materi apa ya? Cuman itu kita nggak punya pilihan Pak. Betul. Dan salah satu balihonya Pak Ahmad Syahroni juga yang menarik waktu itu. Apa? Mimpi jadi presiden. Oh, oke. Gila. Pak ini juga mohon maaf nih Pak. Kita semua rakyat Indonesia semuanya pernah Pak mimpi jadi presiden Pak. Enggak kita buat jadi baliho Pak. Mentok-mentok kalau kita mimpi jadi presiden itu cuma kita ceritain di teman tongkrongan Pak. Sampai situ doang Pak. Aku nih curiga jangan-jangan Pak Ahmad Syahroni ini kalau bangun pagi abis mimpi jadi presiden dia langsung mikir, wah mimpi presiden. Bikin baliho gitu. Langsung level agency. Langsung jadi, cepet banget gitu, luar biasa. Tapi kita juga kedatangan Bapak Herzaki nih Dok. Wih, luar biasa. Iya deh, perwakilan dari Demokrat. Benar, luar biasa sekali. Gimana Pak Demokrat? Enak ya abis ditraktir ayam berkah sama PDIP? Iya, benar, itu dia. Supaya apa? Supaya berkah. Walaupun kita nggak tahu yang berkah itu ayamnya apa koalisinya. Kita nggak tahu. Ya. Tapi ada yang menarik Pak, karena di foto itu ada foto yang waktu itu tersebar di sosial media. Photoshoot? Bukan. Ini merah juga tapi bukan kebaya, bukan. Ini foto Sekjen PDIP dan Sekjen Demokrat, foto sambil megang tos-tosan di ayam berkah Blok M. Itu kan, kok bisa kayak begitu gitu. Iya, padahal selama ini kita tahu PDIP dan Demokrat itu bermusuhan. Makanya ini jangan-jangan memang tapi masih berkah kan koalisi yang sekarang Pak maksudnya? Oh berkah. Masih berkah, alhamdulillah Pak ya. Masih berkah. Ya, tapi kalau kita ngomongin sekarang ini, sekarang lagi banyak orang yang bertanya-tanya, apalagi semenjak kejadian ini ya. Yes. Kita mencari siapa cawapres Anies selanjutnya. Tema hari ini. Iya betul. Padahal sebenarnya nih Pak ya, ini kita anak muda
gampang loh Pak sebenarnya mau nyari cawapres. Kok bisa koalisi Pak Anies susah nyari cawapres? Presiden aja bisa cawe-cawe. Maksudnya kok susah banget gitu nyari cawapres. Bisa kan gitu. Ya, dan kalau saya lihat di Twitter gitu Pak ya, netizen tuh menggadang-gadang 4 nama yang cocok menjadi cawapres. Benar. Bapak Anies Baswedan. Benar. Ada Ibu Khofifah. Yes. Ada Bapak AHY. Benar. Ada Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Erlangga Hartarto. Benar. Kita coba bedah satu persatu. Ini kita Betul. ngebantu bapak-bapak sekalian. Yang pertama Bu Khofifah. Bu Khofifah itu cocok, bagus jadi wakil presiden. Karena kalau dia jadi wakil presiden, akhirnya kita punya lagi wakil presiden seorang perempuan. Ya. Ya meskipun yang ini bukan ketum partai, tapi setidaknya masih tetap bisa pasti. Masih bisa. Tetap Masih bisa. Tapi menurut gue yang cocok itu Bapak Ridwan Kamil dong. Kenapa begitu? Karena dia masih muda. Masih muda. Followernya banyak. Benar. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung instastory. Nggak perlu bikin baliho. Nggak perlu bikin baliho. Ya. Ya. Tapi satu lagi, yang cocok lagi adalah Pak AHY. Kenapa tuh? Pak AHY kalau misalnya dia jadi wakil presiden, dia muda. Dia cerdas. Dan yang pasti kalau Pak AHY jadi wakil presiden, Ya. Pak Herzaki kemungkinan jadi Menkominfo katanya. Kita kan kemungkinan. Kita kan nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Aminin lah doa Ya, baiknya. tapi dari semuanya Dido, Yes. menurut saya yang paling oke itu adalah Bapak Erlangga Hartarto. Kenapa bisa begitu? Karena dia ketum partai. Yes. Dia ahli ekonomi. Yes. Dan yang paling penting kalau dia menjadi cawapres Anies Baswedan, Bapak Herzaki nggak jadi Kominfo. Karena emang harus Pak AHY ya. Ya, Harus Pak AHY. Aduh, gak nyambung nih. Ya udah intinya Pak kalau kita simpulkan. Ya. Untuk Pak Anies yang paling cocok jadi cawapresnya itu adalah muda, Ya, cerdas, dan dekat dengan agama. betul. Kita semua tahu siapa. Betul. Aldi Taher. Nama saya Muhammad Ronaldo. Nama saya Dito Triaji. Cocoknya jadi apa ya? Oke. Harusnya tadi ditutupnya pakai look at the stars. Look at the stars, harusnya. Iya, oke. Terima kasih sekali teman-teman dari Komisi.co, Aldo dan juga Duto. Nanti kita tunggu siapa yang akhirnya diumumkan oleh Anies Baswedan menjadi cawapresnya. Apakah Mas AHY atau Bu Khofifah atau mungkin ada yang lain yang menimbulkan efek kejut. Sekali lagi politik itu cair, kita nggak tahu siapa. Dan penampilan dari Komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.